Pelajaran Alkitab 5. Tajuk: Allah memberikan anaknya. Rujukan bacaan firman Tuhan. Bacaan pertama, Lukas bab 1 ayat 26 hingga 35. Bacaan kedua, Lukas bab 1 ayat 46 hingga 55. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Ayat 46. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ayat 49. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ayat 50. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ayat 51. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ayat 54. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya. Ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Abram mempercayai Allah, dan Allah memberkati dia dan keluarganya. Oleh karena janji Allah, nama Abram telah ditukarkan kepada Abraham, yang bermakna, bapa kepada beberapa banyak bangsa. Keluarga Abraham bertumbuh menjadi bangsa yang hebat dikenali sebagai Israel. Apabila mereka percaya Tuhan,
Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Namun apabila keluarga Abraham memilih untuk mengikuti jalan mereka sendiri dan tidak patuh, Allah menghukum mereka dan hidup mereka dipenuhi berbagai kesusahan. Sebagaimana Adam dan Hawa terpaksa keluar dari taman disebabkan mereka tidak taat kepada Tuhan, bangsa Israel terpaksa keluar dari kediaman mereka apabila mereka berkeras tidak mengendahkan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengingatkan mereka bahwa Dia memegang janjinya kepada Abraham. Oleh itu Allah menghantarkan suatu anugerah kepada Israel, putranya sendiri. Anak Allah dilahirkan sebagai bangsa Israel. Salah seorang dari ahli keluarga Abraham, dan keturunan dari keluarga Adam dan Hawa. Orang Israel ini akan menimbal balik semua perbuatan umat Tuhan semenjak Adam dan Hawa. Dia juga akhirnya mengalahkan maut. Dia akan menjadi keberkatan kepada semua orang. Nama ibunya ialah Maria. Soalan uji kefahaman. 1. Apakah maknanya bila Tuhan menyatakan bahwa Maria diredai? Rujuk Lukas bab 1 ayat 28, 31 hingga 32. 2. Bagaimanakah Yesus seperti Raja Daud? Rujuk Lukas bab 1 ayat 31. 3. Bila Maria mendengar mengenai anaknya, apakah yang dia katakan bahwa Tuhan ingat? Rujuk Lukas bab 1 ayat 50-55. Soalan refleksi. 1. Maria diberitahu bahwa anaknya adalah anak Allah. Menurut pendapat Anda, apakah maksud ini? 2. Dalam pendapat Anda, apakah yang membuat Maria sanggup patuh kepada Allah? 3. Maria sangat yakin bahwa Allah memegang janji-janjinya. Adakah Anda juga yakin bahwa Allah memegang semua janjinya? Doa. Anda boleh berdoa demikian, Tuhan, apabila aku mendengar kisah anak gadis, yaitu Maria, dan bagaimana dia sangat yakin Engkau memegang janjimu, aku mau percaya seperti Maria. Engkau telah memegang janji-janjimu kepada Abraham, dan aku juga akan mendapat semua berkat yang diyakini oleh Maria melalui anakmu, anak Allah. Amin.